Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua di antara kita, semua kita yang hadir di sini termasuknya, pasti menginginkan kebahagiaan dalam hidup kita. Kita semuanya pasti ingin bahagia. Maka bisa jadi setiap aktivitas kita dari pagi hari sampai petangnya, atau yang kita lakukan tiap harinya, tidak lain dan tidak bukan ujung-ujungnya kita ingin mendapatkan apa yang namanya kebahagiaan dalam hidup kita. Sebagian orang mungkin bisa jadi juga harus mengeluarkan jutaan rupiah ataupun nilai yang mungkin tidak kecil agar dia mendapatkan apa yang namanya ketenangan dan kebahagiaan. Bisa jadi juga ada di antara mereka, ada di antara kita yang harus pergi ke suatu tempat, harus pergi jauh, harus meninggalkan rumah untuk mendapatkan apa yang namanya kebahagiaan, apa yang namanya ketenangan. Maka di antara mereka ada yang sudah berusaha mencari, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa yang namanya kebahagiaan dalam hidupnya. Dia tidak mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Bahkan bisa jadi sebaliknya yang dia dapatkan. Yang dia dapatkan hanyalah kesedihan dan kegundahan dalam hatinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bisa jadi orang-orang seperti ini, atau kita bisa jadi yang masuk di dalamnya, lupa bahwasanya ternyata kebahagiaan itu ada dalam hati kita. Kebahagiaan itu letaknya ada di hati kita.
Maka tidak perlu dicari dengan bersusah payah, dicari dengan aneka rupa kesusahan, yang sehakikatnya kebahagiaan itu ada dalam diri kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita seorang hamba, bagaimana kita seorang manusia mengkondisikan itu, menjadikan kebahagiaan itu dalam hati kita. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka setidaknya ada dua prinsip, ada dua hal yang harus kita ingat kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dalam diri kita. Yang pertama, prinsip yang pertama yang harus kita ingat tatkala kita ingin mendapatkan kebahagiaan dalam diri kita, hendaknya fokus perhatian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus perhatian kita hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Maka tidak boleh kita menoleh, tidak boleh kita berpaling, apalagi berharap menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita menoleh, iltifat, kita menggantungkan, berharap kepada selain Allah, maka itulah awal mula kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Sebesar kita menoleh, sebesar kita mengharap, maka sebesar itulah kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka orang-orang yang ikhlas sesuai dengan prinsip yang pertama ini adalah orang-orang yang paling bahagia hidupnya. Karena orang-orang ikhlas, orang-orang mukhlis adalah orang-orang yang fokus perhatiannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang tatkala beramal, maka yang dia pentingkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia yang penting cukup ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mengetahui amalan ini bermanfaat, amalan ini benar, amalan ini adalah amalan kebaikan, amalan ini adalah amalan yang dicintai dan diridhai Allah, maka itu sudah cukup bagi seorang hamba, bagi dia ketika mengerjakan amal tersebut. Maka dia tidak perlu menoleh kepada makhluk, kepada manusia. Maka dia tidak pedulikan apakah nanti manusia akan memujinya, apakah nanti manusia akan mencelanya. Dia tidak pedulikan itu. Karena bagi dia pujian manusia tidak akan mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, celaan manusia, bahkan celaan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini pun tidak akan sedikit pun merendahkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak ikhlas adalah orang-orang yang tatkala dia beramal maka dia cemas, harap-harap cemas, gundah terhadap apa nanti pujian dan apa celaan manusia. Tatkala manusia memuji apa yang dia lakukan, maka seolah-olah terbanglah dirinya, padahal itu bisa jadi adalah pujian yang menjerumuskan dirinya. Apabila tatkala manusia mencelanya, maka sedihlah hatinya, karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan berupa pujian dan sanjungan manusia. Maka orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang tatkala dia beramal, yang dia fokuskan hanyalah mencari balasan Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah tidak akan menzalimi hambanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak ikhlas adalah orang-orang yang tatkala beramal baik, maka dia juga harap-harap cemas terhadap apa yang nanti akan dibalas oleh manusia. Maka orang-orang yang ikhlas
adalah tidak peduli apakah nanti akan diterima balasan berupa kebaikan ataupun kejelekan. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Sesungguhnya hanyalah kami ini memberikan makan kepada kalian, kami tidak mengharapkan balasan dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Maka orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang tatkala melakukan amal kebaikan hatinya tenang. Karena bagi dia Allah sudah melihat apa yang dia lakukan dan dia yakin, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang dia beramal dengan amal kebaikan sebesar biji dzarrah, maka pasti Allah akan lihatkan, Allah akan balas. Dan sebaliknya, barang siapa yang beramal dengan amal kejelekan meskipun seberat biji dzarrah, seberat dzarrah, maka Allah pun juga akan tampak, Allah akan balas. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau tatkala kita ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita, maka ingatlah prinsip yang pertama ini. Fokuslah perhatian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedikit pun kita berharap, jangan sedikit pun kita menoleh, jangan sedikit pun kita apalagi bergantung kepada makhluk. Maka tatkala sekali kita menoleh, bergantung, berharap pada makhluk, maka itulah awal mula timbulnya kekecewaan dalam hidup kita. Maka orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang bisa membebaskan itu semuanya. Dia hanya fokus perhatian dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan pujian manusia, dia tidak mengharapkan apa yang diinginkan oleh manusia, sanjungan. Karena seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridwan nas ghayatul la tudrak. Pujian seluruh manusia adalah tujuan yang tidak akan mungkin dicapai oleh kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian prinsip yang kedua yang harus kita ingat, tatkala kita ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hati kita, adalah hendaklah merasa cukup dengan apa yang ada diri kita. Hendaklah merasa qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka orang-orang yang qanaah, maka orang-orang yang cukup, yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia, maka dia akan senantiasa menganggap besar apa yang saat ini dia miliki. Dia akan merasa bahwasanya sudah begitu banyak nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada dia, yang dia telah terima. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi syirbihi, mu'afan fi jasadihi, inda quti yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, kata Nabi, yang di pagi harinya mendapatkan rasa aman di tempat tinggalnya, ya, aman, tentram, tidak ada bom seliweran, aman, tidak ada perang, tidak ada, merasa aman, tidur nyenyak, nggak ada merasa was-was ada nanti ada bom jatuh dan semacamnya, aman sentosa. Aminan fi syirbi, mu'afan fi jasadi, sehat badannya, panca indera lengkap, mata bisa melihat, tangan bisa bergerak, jantung bisa berdetak, telinga bisa mendengar, sehat badannya. Indakuti yaumihi, dan dia mendapati makanan yang dia makan pada hari itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah dunia sudah dihamparkan untuknya. Maka bisa jadi ini adalah kita, dunia sudah dihamparkan oleh kita. Lalu mengapa sebagian kita merasa belum cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Merasa kurang, bahkan selalu melihat apa yang ada pada orang lain.
Karena kalau memang ukurannya adalah yang ada pada diri orang lain, maka memang tidak akan ada cukupnya, tidak akan ada puasnya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada kita, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ala man huwa fawqakum dzalika tasdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang-orang yang di atas kalian dalam hal nikmat dunia. Hal demikian kata Nabi SAW agar kalian bisa lebih merasakan sungguh besarnya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan memang demikianlah sifat manusia, nggak akan ada puasnya. Dan Nabi sendiri yang mengatakan sendiri demikian. Laula ibni Adam, kaulah seandainya anak Adam, ya, wadiyan min dhahabin, diberikan satu lembah emas, yuhibbu ayyakuna lahu wadiyan, dia pasti akan menginginkan dua lembah emas. Itu memang sifatnya kita, sifatnya manusia. Tatkala sudah diberikan satu lembah emas, pasti dia juga pasti akan apa? Menginginkan dua lembah emas. Dan dia akan berhenti sampai sadar, sampai apa? Sampai tanah menutupi kedua mulutnya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dua prinsip setidaknya yang harus kita ingat tatkala kita ingin mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dua prinsip yang harus kita ingat. Yang pertama adalah hendaklah fokus perhatian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaklah diri kita merasa cukup terhadap apa yang ada diri kita. Maka ketika dua hal ini kita lakukan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Dan sebaliknya, ketika dua hal ini kita lupakan, ketika hal ini kita abaikan, maka itulah awal mula sumber ya kegundahan, penderitaan dalam kehidupan kita. Dan Ramadan yang baru saja pergi meninggalkan kita telah mengajarkan kita akan hal demikian. Ramadan telah mengajarkan kita tentang bagaimana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan di sana ada ibadah puasa, ibadah sirriyah, ibadah yang seharusnya tidak akan orang tahu kecuali diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita tidak puasa, orang lain mungkin tidak akan tahu, teman kantor kita tidak tahu, istri kita mungkin juga kita tidak tahu. Tatkala kita mungkin kita makan atau minum tanpa dilihat oleh manusia siapapun. Dan puasa mengajarkan kita sifat demikian, keikhlasan. Meskipun kita berada di kamar sendirian dan dalam keadaan yang haus dahaga, lapar sekali, kita merasa kita tidak ingin kemudian makan atau minum meskipun tidak dilihat oleh manusia. Karena pada saat itu mungkin fokus perhatian kita
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya manusia tidak melihat saat kita makan ataupun minum, akan tapi sejatinya Allah melihat. Apalah artinya kita membatalkan puasa kita dengan makan dan minum, pada hakikatnya kita tidak demikian hakikat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa melatih diri kita untuk juga demikian, melatih keikhlasan kita agar fokus perhatian kita hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Kita juga mungkin tidak mencari pujian kepada manusia dengan mengatakan saya berpuasa. Karena apa yang dipuji oleh manusia, karena semua orang juga berpuasa. Puasa juga mengajarkan kita untuk merasa cukup dengan apa yang ada di diri kita. Tatkala kita mungkin makan, tatkala kita mungkin minum, tatkala kita berbuka, mungkin kita bisa membeli semua makanan yang ada di diri kita. Akan tapi ternyata memang perut kita juga terbatas. Perut kita hanyalah mungkin sesuap, dua suap, sepiring, dua piring, yang tidak akan mungkin lebih daripada itu. Maka puasa juga mengajarkan kita kecukupan, ya, karena itulah sebatas kita yang bisa kita lakukan. Itulah kecukupan kita, ya. Yang kalau kita paksakan, maka bisa jadi akan timbul mudarat pada diri kita. Maka mudah-mudahan lewat puasa kemarin mengajarkan kita untuk juga melatih menjadi orang-orang yang bahagia dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan Ramadan kemarin juga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Ya. Dan inilah bulan pertama, bulan pembuktian atas bagaimana istiqomah kita. Karena kita tidak tahu apakah amal kita kemarin di bulan Ramadan diterima oleh Allah atau tidak. Kita tidak ada satupun yang tahu apakah amal puasa kita, amal qiyamul lail kita, tarawih kita, sedekah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah ataukah tidak. Tidak ada yang tahu dari kita. Akan tapi salah satu parameter yang bisa kita lihat untuk mengukur, mengevaluasi diri kita adalah tentang keistiqomahan. Maka ciri orang yang diterima ibadahnya di bulan Ramadan adalah orang-orang yang istiqomah setelah di bulan Ramadan. Karena kata para ulama, sawabul hasanah al hasanatu ba'dah, wa jazaa'u sayyi'atu ba'dah. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya, dan balasan hukuman dari kejelekan adalah kejelekan yang timbul setelahnya. Maka tatkala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa istiqomah setelah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, kita bisa istiqomah di bulan Syawal ini dan juga di bulan seterusnya, maka kita berharap itu adalah tanda-tanda bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi bagi yang saat ini merasa amal di bulan Syawal ini ya berhenti, ya, dari amal-amal yang rutin dia lakukan di bulan Ramadan kemarin, maka segera melakukan introspeksi diri dan segera merubah kembali kebiasaan di bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Syawal ini adalah bulan pertama yang kita sudah bisa mengukur kita tidak istiqomah. Jangan sampai malam Lebaran kemarin adalah malam yang pertama kita tidak membaca Al-Quran dan juga kita tidak sholat malam. Maka kalau itu yang terjadi dan juga malam-malam selanjutnya itu yang terjadi pada diri kita, maka segera rubah kebiasaan kita. Bagaimana agar sholat malam, bagaimana agar tilawatul Quran dan amal-amal kebaikan yang lain yang sudah kita lakukan rutin di bulan Ramadan kemarin, kita bisa rutinkan kembali di bulan-bulan Syawal ini dan juga di bulan-bulan setelahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, dan memberikan istiqomah kepada kita untuk senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allah sampai ajal dan maut menjemput kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzi sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin, Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin fi Palestin wa fi kulli makan ya azizu ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Salam.